Shalom, Jemaat GBI Laguna Pluit yang dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa sepanjang minggu ini, bahkan di awal tahun ini, kita percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Salam sehat buat kita semua dan salam sehati dalam Kristus Yesus yang selalu memberikan penyertaan dan perlindungannya. Dan sekaligus kita mau sama-sama katakan salam integritas, karena di tahun 2021 adalah tahun integritas yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita akan bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau bila saat ini Kau masih mengizinkan atau memberikan kesempatan buat kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, Engkau berikan Tuhan pewahyuan yang terbaik Tuhan, pewahyuan yang benar yang hanya berasal daripada Engkau sendiri, dan Kau pakai hamba-Mu sebagai perpanjangan lidah-Mu Tuhan. Suci kuduskan hamba-Mu ini, dan Kau berkati setiap yang mendengarkan supaya mendapatkan pencerahan daripada Roh Kudus-Mu. Biarlah benih ilahi yang boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, berbuah ini Tuhan jangan sampai diambil oleh iblis, karena kami mau tolak kuasa iblis itu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya biarlah otoritas daripada Roh Kudus-Mu menjaga dan melindungi kami pribadi lepas pribadi dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua Shalom. Dan saya juga ingin menyampaikan di awal tahun ini, dan tidak terlambat juga kalau saya mau katakan selamat tahun baru buat kita semua. Dan biarlah berkat dan damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan perlindungan kita, menyertai kita sampai dengan pada akhir tahun dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema sesuai dengan yang menjadi tema tahunan atau visi Tuhan yang diberikan kepada gembala sidang kita, yaitu bicara tentang hidup yang berintegritas. Karena gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, mendapatkan visi dari Tuhan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Dan tidak secara kebetulan ataupun disengaja, tetapi kita percaya semua karena ada rancangan ataupun pekerjaan Roh Kudus. Suatu tema yang umum yang Tuhan berikan kepada Gereja Bethel Indonesia secara umum pun berbicara, yaitu tahun membangun karakter ilahi. Tahun 2021 adalah tahun untuk membangun karakter ilahi. Artinya integritas itu menjadi salah satu bagian daripada karakter ilahi, dan yang terutama dan paling penting yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Nah, membangun karakter ilahi memang memiliki keterkaitan supaya setiap anak Tuhan itu bertumbuh dalam kerohaniannya di tahun 2021 ini. Makanya tidak heran bahwa gembala sidang kita mengatakan tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita harus menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh orang-orang sekeliling kita. Jangan kita malah menjadi batu sandungan atau kita menjadi orang yang tidak beriman. Nah, di tahun 2021 ini kita tahu bahwa pandemi memang belum saja berakhir. Sekalipun kita melihat sudah banyak terapi-terapi yang dikembangkan, obat-obatan yang dikembangkan, bahkan vaksin pun sudah banyak jenis dan merek yang beredar, yang kita percaya bahwa segala sesuatunya itu ada dalam kuasa Tuhan. Artinya ada campur tangan Tuhan yang membuat segala sesuatu boleh terjadi. Baik pandemi ini, bahkan penyelesaiannya sekalipun. Kita percaya bahwa para ahli, para peneliti semuanya diberkati Tuhan supaya kita sama-sama boleh keluar dari daripada pandemi corona ini. Karena pandemi ini bukan hanya bicara kesehatan, tapi juga bicara ekonomi, bicara sosial ya. Karena sejak adanya pandemi ini, kehidupan sosial masyarakat pun terganggu. Kenapa? Karena ada pembatasan. Bahkan di minggu-minggu ini, selama beberapa minggu ke depan atau 2 minggu ini, pembatasan atau PSBB secara ketat dilakukan di Pulau Jawa maupun di Pulau Bali, karena angka kenaikan daripada pasien yang terkena atau terpapar daripada virus corona atau COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat, khususnya di Jakarta. Nah, tetapi itu tidak boleh membuat kita menjadi pribadi yang takut dan merasa khawatir. Karena kunci dari supaya kita bisa lepas dari pandemi ini itu apa? Yaitu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang bodoh atau yang tolol ya, tetapi
keberanian bahwa kita percaya Tuhan menyertai dan melindungi kita. Jangan kita merasa takut atau diteror, ketakutan melalui pandemi atau penyakit atau virus corona atau COVID-19 ini yang membuat kita akhirnya menjadi tidak berani keluar sama sekali, menjadi orang yang gelisah, menjadi orang yang sampai-sampai tidak punya harapan. Nah, sebab itu makanya pagi hari ini saya ingin berbicara satu tema firman Tuhan yang yaitu hidup yang berintegritas, dan ayatnya kita ambil di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7 ya, yang itu berbicara, kita akan baca dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7, berkata demikian: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya tekankan lagi di ayat 5, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya jemaat di Filipi memiliki kehidupan yang serupa, sepikir dengan Kristus. Ya, karena kita yakin dan percaya kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka tidak salah ketika Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, karena sebenarnya potensi itu sudah ada dalam diri manusia. Ketika manusia diciptakan, Allah memberikan nafas hidup. Nafas itu bukan sekedar hanya nafas ya kita bernafas, tetapi bicara ada roh Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia punya potensi untuk memiliki sifat dan karakter ilahi. Nah, karena tema umum dari GBI berbicara membangun karakter ilahi, dan kalau di GBI Gatot Subroto dan di bawah cabang dan cabang khusus maupun di rayon-rayon yang ada, itu berbicara tahun integritas. Jadi lebih spesifik. Jadi karakter ilahi yang berbicara tentang integritas. Nah, di ayat ini kita melihat bahwa Paulus ingin supaya jemaat di Filipi punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus punya kesamaan atau kesepadanan dengan Kristus. Nah, kita tahu juga bahwa integritas ini itu merupakan salah satu nilai yang ada dalam rayon kita, yaitu dalam rayon 1H yang berbicara ikrar, yang selalu kita perkatakan tiap minggu, yang menjadi nilai ataupun value daripada rayon 1H, yaitu ikrar. I, integritas; K, keintiman; R, rendah hati; A, antusias dan inovatif; dan R itu bicara rela berkorban. Ya, jadi ikrar dan integritas ada di urutan yang pertama, atau letaknya di dalam ikrar itu di huruf yang pertama, yaitu I, integritas. Jadi sesuai sekali dengan visi ataupun tema tahunan yang diberikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, sesuai dengan nilai daripada rayon kita. Yang pertama itu berbicara integritas. Ya. Dan kita melihatnya tadi di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7, di mana Paulus menghendaki jemaat Tuhan menaruh pikiran dan perasaan itu di dalam Kristus Yesus. Kenapa dalam Kristus Yesus? Karena pribadi yang sempurna untuk memiliki integritas itu hanya Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah turun sekalipun punya kesetaraan dengan Allah, dan bukan punya kesetaraan, tapi memang dia adalah Allah, yaitu Allah Tritunggal. Tapi dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan, dia punya suatu hal yang bisa saja dia pertahankan, tapi banyak sekarang anak-anak Tuhan tidak mau merendahkan hatinya, tidak mau merendahkan posisinya sebagai anak-anak Tuhan yang harusnya kita bisa melayani satu dengan yang lain. Tapi karena kita berpikir, saya kan sebagai pemimpin, saya harus bisa dilayani dong, jangan saya yang melayani karena saya seorang pemimpin. Justru yang namanya pemimpin, Tuhan Yesus katakan, yang menjadi pemimpin atau yang menjadi terutama dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang mau melayani. Karena Tuhan tidak butuh orang yang dilayani, Tuhan butuh orang yang melayani. Melayani di sini berbicara kita melayani pribadi yang sangat besar dan sangat kudus,
yaitu pribadi Allah Tritunggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat integritas itu memang terdiri dari 3 unsur, atau ada 3 unsur yang membentuk yang pada akhirnya sebuah kata yang namanya integritas atau integrity. Integritas atau integrity terdiri atau gabungan dari 3 unsur. Yang pertama, belief, atau berbicara apa yang dipercayai, diyakini seseorang, yaitu apa? Iman dan nilai hidup seseorang. Jadi integritas seseorang itu ditentukan dari iman kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada pohon, kepada patung, atau kepada siapa? Kepada nabi kah? Kepada malaikat? Kepada rasul? Jadi imannya kepada siapa? Kalau kita sudah jelas sebagai orang percaya, orang Kristen, kita punya iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, nggak ada yang lain, karena dia sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Dan nilai-nilai yang harus kita berikan atau kita terapkan adalah nilai-nilai Kristus di dalamnya. Dan kuncinya itu adalah nilai kasih. Kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Jadi yang pertama yang membentuk unsur daripada integritas itu berbicara belief, atau apa yang menjadi nilai atau menjadi iman dan nilai seseorang yang dia percayai dan dia yakini. Yang kedua itu berbicara words, atau apa yang diperkatakan atau apa yang diucapkan seseorang. Jadi tadi imannya bagaimana, iman dan nilai dalam diri seseorang itu bagaimana, kemudian apa yang atau bagaimana atau apa yang ia perkatakan dalam kehidupannya. Ya, perkataan itu memang tidak lagi secara lisan seperti saya berkata-kata secara lisan. Tapi sekarang di dalam zaman era digital ini kita melihat juga perkataan-perkataan yang tertulis di media sosial, Facebook, Instagram, apapun bentuknya, itu juga sebuah perkataan yang diucapkan atau sesuatu pikiran yang dituliskan, yang dikeluarkan dalam bentuk tulisan. Jadi nilai iman dan nilai seseorang akan membuat seseorang itu memiliki perkataan, jadi mempengaruhi perkataannya. Ya, dan yang ketiga yang membentuk atau unsur daripada integritas atau integrity itu action. Action itu apa yang dilakukan atau dikerjakan seseorang, yaitu bicara apa? Tindakan dan perbuatannya. Jadi tiga unsur inilah yang membentuk atau bisa disebut integritas, sehingga akhirnya orang bisa disebut integritas. Dilihat dari apanya? Dari iman dan nilai seseorang, dilihat dari apa yang dia katakan atau perkataannya ataupun tulisannya. Yang ketiga, tindakan dan perbuatannya. Baru kita bisa menilai atau melihat, oh orang itu punya integritas. Kita lihat aja dari 3 unsur tadi. Bagaimana apa yang diyakini atau yang dipercayai, apa yang diperkatakan atau yang dia tulis, dan apa yang dia lakukan atau kerjakan. Kita bisa melihat orang tersebut punya integritas atau tidak. Nah, orang bijak berkata bahwa pikiran seseorang itu akan membentuk perbuatannya. Jadi pikiran itu memang tempat di mana ada nilai-nilai, ada segala sesuatu yang dia percayai, ya, termasuk iman, ya, karena iman itu ada di pikiran kita. Ya, jangan hanya bicara hati, tetapi memang hati dan pikiran itu harus satu, tidak bisa dipisahkan. Makanya pikiran itu membentuk yang atau menimbulkan yang namanya perbuatan. Ketika perbuatan itu dilakukan terus-menerus, itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan dari kebiasaan terbentuklah karakter. Makanya saya katakan integritas itu adalah salah satu karakter ilahi. Dan yang paling penting saya katakan, karena kalau orang nggak punya integritas, bagaimana dia punya kasih dalam hidupnya? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang memberkati sesamanya kalau dia tidak punya integritas? Ya. Dan karakter itu menentukan kehidupan seseorang. Jadi urutannya, integritas itu adalah karakter kekristenan. Ya. Kenapa disebut karakter? Karena apa yang dipikirkan oleh seseorang itu membentuk atau menghasilkan perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika kebiasaan itu tertanam dalam kehidupan seseorang, menjadi suatu nilai, menjadi sesuatu apa yang dia percaya dan yakini, dan apa yang dia rasa itu benar, maka itu menjadi sebuah karakter. Makanya kalau dia percaya atau meyakini segala sesuatu yang salah, maka karakternya pun akan salah, akan kacau.
Tapi kalau dia punya nilai yang benar, mempercayai sesuatu yang benar, ya, pribadi yang benar yang dia percayai, pasti karakternya pun menjadi benar. Dan saya yakin kehidupannya pun, untuk masa depannya pun pasti juga benar. Makanya karakter menentukan kehidupan seseorang. Ya, kepintaran itu bisa membuat orang dapat posisi. Kehebatan, keprofesionalitasan seseorang bisa membuat orang naik jabatan. Tetapi untuk mempertahankan posisi dan jabatannya, hanya karakterlah yang bisa membuat dia bisa bertahan. Jadi itu jelas ya, kita sudah sering dengar banget bahwa orang bisa naik jabatan, orang bisa dapat promosi itu karena kepintaran, karena kepandaiannya. Tapi untuk mempertahankan posisinya dibutuhkan yang namanya karakter. Dan integritas adalah karakter utama untuk mempertahankan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh orang-orang sekeliling kita. Nah, bicara integritas, saya ingin menyampaikan ada 3 tokoh di dalam Perjanjian Lama yang menjadi teladan untuk kita memiliki integritas. Karena dalam Perjanjian Baru sudah pasti teladan integritas kita yang utama dan paling utama adalah Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian para rasul. Dan kalau dalam Perjanjian Lama, saya mau ambil 3 tokoh saja sebagai poin juga dalam kehidupan kita, bagaimana kita memiliki integritas dalam kehidupan kita. Yang pertama, tokoh yang pertama, kalau kita melihat dalam Kejadian 39, di situ ada seorang tokoh yang bernama Yusuf. Kita baca dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai dengan 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Jadi di sini kita melihat bahwa Yusuf itu dipercaya oleh tuannya, yaitu Tuan Potifar saat itu yang membelinya. Ya, ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang-orang Ismail, dan orang Ismail membawa dia ke Mesir, dan ketika di Mesir dia dijual di pasar budak. Ya, jadi zaman dulu ada pasar budak, dan itu di situ bermacam-macam orang ada, ya kan, mau yang pinter, mau yang cuma bisanya cuma kerja kasar, ada semua. Kita mau cari bentuk budak apapun ada, dan Yusuf ada di situ. Dan Potifar saat itu sedang mencari budak dan dia melihat Yusuf, dan Yusuf dibawa ke dalam rumahnya dan dia melihat bahwa pekerjaan Yusuf itu sangat baik, dan dia merasa ketika Yusuf hadir di tengah-tengah rumahnya, rumah tangganya diberkati. Jadi rumah tangga ini bukan hanya bicara pribadi Potifar, tetapi di dalam seisi rumah itu diberkati karena keberadaan Yusuf. Dan akhirnya Potifar menyerahkan kepercayaan kepada Yusuf sebagai kepala rumah tangga. Segala sesuatu harus diatur ataupun melalui izin daripada Yusuf. Hanya satu pengecualiannya, yaitu istri Potifar. Yang pada akhirnya kalau kita melihat, istri Potifar tertarik kepada Yusuf yang masih muda dan mencoba menggodanya, tidak berhasil, dan akhirnya dia difitnah dan Yusuf masuk penjara. Kita nggak bahas sampai ke sana, tetapi yang saya ingin melihat di sini bahwa berkat integritasnya Yusuf dipercaya tuannya untuk mengurus rumah, bahkan aset yang ada di dalamnya. Ya, maka tadi saya katakan yang hanya menjadi pengecualian yang tidak diurusi oleh Yusuf itu hanyalah istri daripada Potifar, yaitu tante Potifar itu yang menggoda Yusuf, yang karena tertarik kepada Yusuf dia menggoda Yusuf tapi tidak berhasil, makanya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, difitnah dia. Tetapi saya ingin menekankan bahwa karena integritas Yusuflah si Potifar percaya bahwa Yusuf adalah orang yang jujur. Di ayat 39, di ayat yang ke-9 dari Kejadian 39 tadi dikatakan, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan ini berbuat dosa terhadap Allah? Ini adalah perkataan Yusuf kepada istri Potifar ketika istri Potifar menggodanya atau membujuknya untuk tidur bersamanya. Dan Yusuf sebagai orang yang jujur, dia tidak ingin mengambil keuntungan itu.
Dia sebagai orang yang dipercaya oleh tuannya, dia tidak akan semena-mena mengkhianati kepercayaan tuannya. Nah, orang yang jujur adalah orang yang memegang perkataan lewat tindakannya. Makanya saya katakan integritas itu harus ada kesepadanan antara iman dan nilai yang dia punya, perkataannya, dan juga tindakan atau perbuatan. Nah, Yusuf adalah orang yang jujur. Nah, jadi integritas itu berarti dapat dipercaya, jujur, setia pada hal yang benar. Dia bukan hanya takut bahwa nanti akan ketahuan oleh tuannya, Potifar, atau ada yang melapor bahwa dia tidur bersama dengan istrinya. Tetapi dia lebih katakan di ayat 9 tadi, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia tahu bahwa mata Tuhan melihat. Dia tahu bahwa perbuatannya itu akan membuat dia berdosa terhadap Tuhan. Bukan hanya bicara dia akan mendapatkan ganjaran dari tuannya Potifar, tapi dia melihat lagi kepada Tuhan yang selalu ada dan mengawasi setiap umat manusia. Nah, maukah kita menjadi orang-orang yang jujur? Dan jika kita menjadi orang yang bisa dipercaya, jika perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang punya integritas. Jadi yang pertama, jujurlah dalam kehidupan kita, supaya orang bisa percaya dengan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Orang akan menilai kita. Nah, yang kedua, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Dalam Daniel 6, di pasal 6 di situ memang diceritakan ketika Daniel masuk ke dalam gua singa. Nah, kalau kita melihat dalam ayat 10 dan 12 saja, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, di sini kalau kita lihat latar belakangnya bahwa ada orang-orang yang iri dengan jabatan Daniel di kerajaan Media Persia, dan dia dekat dengan Raja Darius. Ia membuat orang-orang atau pejabat-pejabat yang lain itu tidak senang dan iri kepada Daniel. Dan untuk menjatuhkan karir atau posisi Daniel, mereka mempengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan suatu maklumat atau perintah larangan beribadah kepada siapapun. Karena dikatakan, Raja, engkau harus membuat suatu perintah bahwa dalam 30 hari ke depan tidak ada boleh orang yang meminta apapun selain kepada Raja. Jadi ini perkataan-perkataan yang kata-kata yang manis, bermain kata-kata. Jadi nggak langsung plak dikatakan, siapa yang beribadah kepada Allah lain, enggak. Tapi berbicara yang meminta selain kepada Raja, maka dia harus dihukum mati. Jadi ini perkataan yang saya katakan ini undang-undang karet, ya kan, yang bisa ditarik ke sana kemari. Nah, dan di sini Daniel dijebak oleh pejabat-pejabat tersebut. Tapi Daniel pun tahu bahwa mereka punya rancangan yang jahat. Tapi itu tidak membuat Daniel menjadi jatuh. Nah, yang pertama kita tadi bicara kejujuran ketika kita melihat Yusuf. Dan melihat Daniel kita melihat apa? Komitmen. Sekalipun dia tahu kalau dia beribadah kepada Allahnya, saat itu dia akan mendapat hukuman mati. Dikatakan tetap, ya, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Artinya dia punya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan, tidak akan luntur sekalipun ada perintah hukuman mati kalau dia melakukannya. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menjadi orang-orang yang punya komitmen, memegang teguh kepada komitmen yang apa yang pernah kita katakan ataupun yang pernah kita ucapkan? Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita bicara komitmen, itu ada yang namanya komitmen suami istri atau perjanjian nikah atau janji nikah kudus. Kalau dalam kekristenan, di gereja kita diberkati pasang suami istri akan memperkatakan atau mengucapkan janjinya di hadapan hamba Tuhan dan Tuhan khususnya. Itu janji atau komitmen yang harus dipegang sampai mati. Bahwa dia harus bisa menjaga istri, bahkan suaminya, satu dengan yang lain, sebagai pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Nah,
apakah kita bisa memegang komitmen itu? Ya. Karena sekarang kalau kita melihat tidak sedikit juga kok, bukan cuma jemaat yang punya masalah. Ketika pandemi ini, saya banyak mendengar juga ya dari senior saya berkata bahwa yang punya masalah dengan rumah tangga itu bukan cuma jemaat, bahkan para hamba Tuhan, khusus di daerah-daerah yang juga mengalami kesulitan akibat pandemi ini. Ada kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, ada kejenuhan dalam rumah tangga, pasti terjadi. Tapi apakah kita mau tetap memegang komitmen kita? Ini sebagai satu case saja, sebagai pasangan suami istri. Apakah kita mau memegang komitmen pernikahan kita? Seperti apa yang pernah kita perkatakan di hadapan Tuhan dan para hamba Tuhan. Kita mau punya komitmen itu, sehingga kita punya integritas. Jadi integritas berarti kita memegang komitmen atau loyalitas, kesetiaan. Jadi komitmen itu bicara kesetiaan, loyalitas kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Apakah kita bisa jadi orang yang pegang komitmen, baik di pekerjaan kita, di pelayanan kita, dalam dunia usaha? Karena mereka yang punya integritas akan menepati janji dan mempertahankannya sampai akhir. Artinya sampai di mana perjanjian itu ada. Walaupun itu membutuhkan yang namanya pengorbanan. Ya. Jadi jangan sampai kita gagal dalam memenuhi komitmen. Kalau kita gagal, artinya kita punya yang namanya integritas yang lemah. Kita mengalami kelemahan dalam integritas kita kalau kita tidak bisa memegang komitmen kita. Jadi seperti Daniel, dia tahu bahwa akan ada sesuatu yang dia harus korbankan, nyawa sekalipun, tapi karena dia punya komitmen kepada Tuhan, dia mau tetap beribadah apapun resikonya. Dan pada akhirnya kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, Daniel menjadi pemenang. Orang-orang yang bermufakat untuk berbuat jahat kepada Daniel, mereka lah yang akhirnya dicemplungkan ke dalam gua singa dan ditekam oleh singa. Sedangkan Daniel ketika dimasukkan ke dalam gua singa, seperti seolah-olah singa itu tidak lapar, seolah-olah singa itu temannya Daniel, karena ada malaikat Tuhan yang menjaga. Nah, kalau kita punya pegang atau kita mau memegang komitmen dalam setiap kehidupan kita, baik komitmen kita kepada Tuhan, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, anak kita, dalam pekerjaan kita, khususnya dalam pelayanan kita pun, usaha kita, pekerjaan kita, kalau kita bisa memegang komitmen, pasti ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Nah, tokoh yang terakhir yang ingin saya bahas pagi-pagi hari ini yaitu Habakuk. Nah, tadi Yusuf berbicara kejujuran, Daniel bicara komitmen. Nah, Habakuk dalam Habakuk 3:17-19, demikian firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya. Ini adalah perkataan Nabi Habakuk dan menjadi sebuah nyanyian yang juga mungkin kita sudah sering dengar atau kita lantunkan nyanyiannya. Ya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Katakan bahwa akhirnya bahwa kita tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini ingin mengatakan kepada kita apa? Habakuk itu dikenal sebagai nabi yang memiliki integritas dalam kepemimpinannya. Nah, situasi yang sulit dihadapinya. Ya, karena kalau kita melihat kepada ayatnya, wah ini adalah situasi yang sangat sulit. Kalau kita sinkronisasi dengan kehidupan kita sekarang, pandemi ini memang sangat sulit buat setiap manusia. Nggak ada satupun yang berkata, wih pandemi ini asik ya, bisa jalan-jalan. Nggak ada. Atau pandemi asik ya, bisa libur terus. Ada jenuh juga loh kalau libur terus juga. Kita nggak bisa kemana-mana, ya kan?
semua dibatasi. Bahkan orang-orang yang punya usaha besar pun saat ini berkata pandemi ini menghancurkan usaha-usaha mereka. Jadi saya mau katakan bahwa saat ini seperti yang dihadapi oleh Habakuk. Pohon ara tak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun mengecewakan. Zaitun memiliki hasilnya tetapi mengecewakan karena tidak memuaskan, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keadaan kita sekarang juga, kita tidak pernah mengharapkan bahwa ini terjadi. Bahkan sampai melewati tahun 2020, kita sudah di tahun 2021, pandemi ini masih ada. Bahkan di Inggris ada strain yang baru atau coronavirus yang sudah berevolusi, yang penyebarannya katanya lebih cepat. Dan katanya juga, saya belum tahu pasti, bahwa memang tidak memberikan efek yang terlalu fatal, tetapi penyebarannya sangat cepat. Kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Tapi di sini Habakuk ingin mengajarkan kepada kita, sekalipun situasi sulit yang dihadapi oleh Habakuk, saat itu ada penindasan, ketidakadilan, kekerasan, itu tidak membuat dia meninggalkan Allah. Kalau kita sekarang, kesusahan apapun yang kita hadapi, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan karena ada kesulitan ekonomi, ada pandemi kesehatan, krisis kesehatan, membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Tapi seperti Habakuk, dia tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan untuk orang yang benar. Mungkin di masa-masa ini pun kita bukan hanya bicara masalah pandemi, tapi juga kita punya pribadi, punya masalah. Mungkin kita punya masalah dalam pekerjaan kita. Mungkin karena pandemi ini membuat banyak orang-orang, mungkin karena kita dipromosikan, ada orang yang iri sama kita dan mencoba menjatuhkan kita. Kita mungkin tetap mendapatkan gaji yang utuh dan ada orang yang iri dan dia memfitnah kita. Banyak hal yang terjadi. Tetapi jangan sampai itu membuat kita meninggalkan Tuhan. Tidak bersorak-sorak lagi buat Tuhan, tidak lagi memuji menyembah Tuhan. Tapi biarlah integritas. Di poin yang ketiga ini, yaitu bicara apa? Kemauan menerima tanggung jawab sebagai orang percaya. Dan sikap yang bertanggung jawab adalah bicara tanda kedewasaan pribadi. Nah, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang bersedia mengambil risiko, seperti Habakuk. Kita harus belajar bertanggung jawab. Resiko apapun bisa kita hadapi. Ya seperti Yusuf tadi kan, dia bicara karena dia adalah orang yang jujur, dia orang yang dapat dipercaya. Ketika dia menolak tawaran dari istri Potifar, dia harus tahu resikonya seperti apa. Dia tetap bertanggung jawab dengan posisinya sebagai kepala daripada rumah tangga di rumahnya Potifar itu. Sebagai kepala pelayan, dia punya tanggung jawab untuk rumahnya Potifar. Sekalipun ada yang menggoda, dia tidak mau melalaikan tanggung jawabnya, sehingga dia tetap berpegang kepada integritasnya, sekalipun dia harus masuk penjara. Begitu pula dengan Daniel. Bukan karena dia mendapat ancaman untuk hukuman mati dan dibuang ke dalam gua singa, dia akhirnya tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi karena dia adalah orang yang memegang komitmen. Jadi 3 hal ini harus ada dalam kehidupan kita. Kejujuran, komitmen, dan bertanggung jawab. Ya. Jadi orang yang berintegritas itu berani mengambil resiko, bisa memperbaiki keadaan, serta melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin. Kita sebagai anak Tuhan, kita punya kewajiban untuk beribadah. Sebagai anak Tuhan, kita punya kewajiban untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadi jangan sampai kita, karena pandemi, kita punya banyak alasan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Ya. Dan sebagai kesimpulan, bahwa integritas kekristenan itu berbicara kesepadanan dengan Kristus. Seperti ayat yang kita dibaca di awal dalam Filipi 2 ayat 5, sekali lagi saya ingin sampaikan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi integritas kekristenan itu berbicara kesepadanan dengan Kristus, yaitu Tuhan kita. Dan sebagai refleksi dalam buat kita secara pribadi, sudahkah kita memiliki integritas? Ya. Unsur integritas tadi ada bicara iman dan nilai kita, perkataan dan tulisan kita, tindakan dan perbuatan kita. Apakah kita sudah menjadi, yang pertama,
pribadi yang memiliki kejujuran seperti Yusuf. Yang kedua, pribadi yang memegang komitmen seperti Daniel. Dan yang ketiga, pribadi yang bertanggung jawab seperti Habakuk. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur kepada Engkau bila saat ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima bersama-sama. Biarlah benih ilahi ini Tuhan yang mengajarkan kami tentang hidup yang berintegritas, supaya kami boleh menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang berkomitmen, pribadi yang juga bertanggung jawab Tuhan, agar kami Tuhan selalu memegang ketiga hal ini dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pada saat ini ya Tuhan, jemaat-jemaat yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau lawat mereka semua, sehingga mereka di tahun 2021 ini menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis yang mencoba mengambil benih ilahi ini kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah benih ilahi ini tertanam, bertumbuh, berkembang, dan berbuah, menjadi berkat secara pribadi dan juga buat sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu dan penyampaian kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.